5 anak buah Hercules ditahan setelah membakar mobil polisi di Depok. Jenazah gitaris band metal Seringai, Ricky Siahaan dijadwalkan tiba di Indonesia pada 25 April mendatang. Amerika Serikat soroti Pasar Mangga 2 yang menjadi sarang barang-barang palsu. Xiamen China akan menjadi tuan rumah Piala Sudirman 2025 mulai 27 April mendatang. Hati-hati jika Anda ingin menggunakan infus whitening, pastikan sudah ber-BPOM. Hai Okezoners, malam ini Okezone akan membahas 5 berita terhangat sepanjang Selasa 22 April 2025. Anak buah Hercules ditangkap usai membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Isyam Indradi mengatakan, polisi mengamankan 5 tersangka baru kasus pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Kelima tersangka berinisial LS, LA, ASR, GR, dan RA tersebut merupakan anak buah Hercules dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip Jaya Wilayah Cimanggis, Depok. Ade Ari mengatakan insiden pembakaran mobil itu terjadi di Kampung Baru Harjamukti pada 18 April 2025 pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Polisi awalnya ingin menangkap pelaku pelanggaran pasal 351 dan 335 KUHP serta Undang-Undang Darurat Senjata Api yang terjadi pada 23 Desember 2024. Namun, karena pelaku merupakan tokoh masyarakat setempat, warga memberikan perlawanan dengan melakukan kekerasan kepada petugas dan membakar 1 mobil polisi. Jenazah Ricky Siahaan akan tiba di Indonesia pada 25 April 2025. Mengingat ketatnya aturan hukum di Jepang, terutama dalam kasus yang melibatkan warga negara asing, maka proses pemulangan jenazah masih menunggu kelengkapan dokumen. Karena itu, menurut Wendy, manajer Seringai Band, jenazah Ricky harus melewati proses autopsi dan sederet prosedur administrasi lainnya sebelum dipulangkan ke Indonesia. Ricky Siahaan meninggal dunia setelah menyelesaikan konser pamungkasnya bersama Seringai di Tokyo, Jepang pada 19 April 2025. Kabar duka itu pertama kali diungkap oleh komika Soleh Solihun di platform X. Namun sejauh ini, Wendy belum berkomentar banyak terkait rencana pemakaman Ricky Siahaan setelah jenazahnya tiba di Indonesia nanti. Amerika Serikat soroti barang palsu di Pasar Mangga 2. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR menyoroti Pasar Mangga 2 yang menjadi salah satu pusat peredaran barang bajakan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, USTR mempermasalahkan pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang yang meluas baik di pasar fisik maupun daring. USTR juga mendesak Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Hak Paten. Menanggapi laporan USTR tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan akan melakukan pengecekan terkait temuan barang bajakan yang dinilai menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Budi juga memastikan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar termasuk barang bajakan akan terus diperketat. Piala Sudirman siap digelar di China pada akhir April 2025. Xiamen China akan menjadi tuan rumah Piala Sudirman 2025 pada 27 April hingga 4 Mei 2025. Ada 16 negara dari 4 konfederasi badminton yang ambil bagian dalam ajang tersebut tahun ini. Selain China, Piala Sudirman 2025 akan diikuti oleh Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Denmark, Taiwan, Thailand, India, Prancis, Hong Kong, Kanada, Inggris, Australia, Republik Ceko, dan Aljazair. 16 tim tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing berisikan 4 negara. Tim bulu tangkis Indonesia tergabung di grup D melawan Denmark, Inggris, dan India. Indonesia akan menurunkan skuad terbaiknya di Piala Sudirman 2025.
Dari Jonathan Christie hingga Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal, kemudian ada Fajar Alfian, Muhammad Rian Adrianto, dan Rinov Rivaldi Pitahaningsih di sektor ganda. Hati-hati efek samping infus whitening bodong. Tompi, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik tidak menyarankan penggunaan infus whitening atau infus pemutih kulit yang menjamur di pasaran. Tompi mengaku sebagian besar produk infus whitening yang ada di pasaran tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Infus whitening umumnya mengandung zat-zat seperti vitamin C, glutathione, kolagen, dan DNA salmon. Namun menurutnya, kandungan tersebut hanya bersifat sementara dalam mencerahkan kulit. Selain itu, infus whitening juga memiliki efek samping jika dilakukan tanpa pengawasan medis yang tepat. Salah satu efek sampingnya adalah reaksi alergi berupa ruam, gatal-gatal, bengkak, dan sesak napas. Anda juga bisa mengalami masalah ginjal dan hati imbas penggunaan glutathione dalam dosis tinggi. Efek samping lainnya adalah gangguan pencernaan, sakit kepala, gangguan tidur, hingga penurunan imun tubuh. Nah, itu tadi 5 berita terhangat yang Anda bisa baca selengkapnya di okezone.com. Lengkap, cepat beritanya. Bye Okezoners!